Seperti orang-orang yang kebanyakan nonton video tentang kamera pada umumnya, kamera impianku adalah Sony FX3. Tapi lama-kelamaan setelah mencoba berbagai macam kamera, akhirnya kamera impianku berubah jadi Red Komodo X. Enggak, bercanda ya, jadi Sony FX6. Jadi sekitar 1 tahunan yang lalu aku tuh ngambil kamera Sony ZV-E1 buat kamera konten tadinya. Tapi lama-lama habis dipakai terus, dicoba ini, dicoba itu. Kok kayaknya kamera ini tuh udah memenuhi semua kebutuhanku. Akhirnya aku melepas Sony FX30ku dan pakai ZV-E1 ini sebagai satu-satunya kameraku. Aku udah pernah bahas kamera ini dengan lebih lengkap di video yang ada di sini. Jadi kalau tertariknya lebih ke spek kamera ini sendiri ya silakan tonton video yang itu ataupun nonton 1000 video lainnya yang ada di YouTube yang ngebahas kamera ini dengan lebih detail. Di video ini aku bakal lebih coba ngejawab concern yang ditanyain orang-orang ketika aku bilang aku memutuskan untuk pakai si ZV-E1 ini full time. Dimulai dari pertanyaan yang paling sering ditanya, kamera ini overheat gak sih? Jawaban mereka sebenarnya enggak. Aku udah pernah coba ngetes ngerekam pakai kamera ini di 4K 25 fps 10-bit dan sama sekali nggak ada overheat sampai SD cardnya akhirnya habis duluan. Mungkin itu bakal overheat kalau aku ngetesnya ngerekam 4K 100 fps non-stop gitu ya, tapi ya mau ngerekam apa 100 fps non-stop begitu kan. Kalau dibilang nggak bisa untuk kebutuhan profesional, sebenarnya nggak salah, tapi menurutku tuh agak terlalu menggeneralisir aja ya. Kalau misalnya nge-shoot ads atau video untuk kebutuhan sosial media gitu, aku pribadi biasanya kan ngerekam itu per scene gitu ya, jadi ya otomatis akan ngerekamnya pendek-pendek gitu, yang sangat nggak bikin kamera overheat. Jadi kalau sampai dibilang kurang cocok untuk kebutuhan profesional, tergantung kebutuhannya nggak sih. Lagian sekarang tuh udah banyak banget aksesoris cooling fan dari third party yang bisa kita pakai untuk bikin kamera kita nggak panas. Kira-kira itu penjabaran singkat dari jawaban nggak, kamera ini nggak overheat. Jadi seenggaknya buatku itu pengalamanku. Kalau pengen tahu lebih lanjut tentang masalah overheat di kamera ini gimana ya silahkan tanya pengguna lain yang mengalami overheat, karena aku pribadi nggak ngalamin. Berikutnya physical part. Ini memang ada beberapa yang kurang nih dibanding FX3 dan FX30. Yang pertama HDMI. Dia masih pakai micro HDMI yang nggak ada alasan apapun full size bakal selalu lebih enak daripada micro. Tapi aksesoris yang selalu aku pakai buat ngakalinnya adalah ini. Ini tuh adaptor micro to full size HDMI dari SmallRig. Jadi selalu dicontohin aja di bagian samping kameranya begini. Jadi nggak bolak-balik dicopot pasang terus tuh si micro HDMI-nya. Berikutnya single SD card slot. Sejujurnya aku udah jarang banget pakai dual SD card slot buat ngerekam satu file gitu langsung ke dua SD card secara bersamaan. Sekarang tuh kebanyakan aku pakai untuk ngerekam secara linear. Jadi kalau slot satunya habis baru dia ngerekam di slot 2 begitu. Karena kalau berdasarkan pengalamanku ini ya, file corrupt tuh kebanyakan karena human error dibandingin kesalahan kameranya. Seumur hidup aku pakai kamera cuman pernah sekali tuh yang nggak tahu kenapa ada satu klip yang nggak bisa dibuka dan nggak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba satu klipnya nggak bisa dibuka aja gitu. Dan sebenarnya nggak tahu juga sih itu karena SD cardnya lama nggak di format atau gimana juga. Udah lama banget juga. Waktu itu nggak tahu juga pakai SD card apa, mungkin pakai SD card nggak jelas ya. Jadi intinya kemungkinan besar selama pakai SD card yang oke dan nggak melakukan kesalahan-kesalahan konyol kayak misalnya belum selesai ngopi data atau lagi nulis filenya itu udah dicabut SD card-nya gitu-gitu, kemungkinan besar nggak bakal corrupt file. Jadi kemungkinan besar biasanya itu karena human error. Jadi overall aku nggak ada masalah sama single SD card slot ini. Dan yang terakhir body camera. Sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan yang kayaknya agak beda-beda dikit, tapi maksudnya kurang lebih sama lah. Jadi aku jadiin satu aja di sini. Intinya masalahnya ada di ukuran dan bentuk dari kamera Sony ZV-E1 ini lah. Mulai dari gripnya kurang enak sampai ke looks-nya tuh kurang meyakinkan nggak sih kalau di depan klien. Jadi kurang lebih kebayang harusnya ya pertanyaannya kira-kira mulai dari practical gitu sampai ke masalah penampilan kameranya. Yang sebenarnya padahal menurutku itu sebenarnya salah satu selling point dari kamera ini. Ketika kita cuma pengen pakai konten, kita bisa dapat kamera yang kecil dan compact banget dan ringan gitu, tapi kita dapat kualitas yang sama dengan Sony A7S3 atau Sony FX3. Dan aku pribadi juga agak kurang peduli sebenarnya kameranya kelihatannya gimana, yang penting hasilnya nggak sih. Tapi di luar preferensiku itu sebenarnya menurutku setelah sebuah kamera itu dari bentuk awal kameranya tuh agak udah kurang relevan gitu ya. Ya kecuali mungkin kamera Blackmagic Pocket gitu yang bentuknya kan agak aneh. Jadi mungkin itu agak susah di-rig ya. Tapi secara visual menurutku gak ada pengaruh lah. Karena kalau yang udah pernah nge-rig kameranya pasti tahu nenteng kamera yang udah di-rig seharian itu berat. Jadi setiap pengurangan berat yang bisa aku dapat, misalnya pakai kamera yang size dan beratnya tuh lebih kecil tapi nggak ada kompromi sama kualitas gambar kayak Sony ZV-E1, ya itu pasti aku ambil karena overall beratnya bakal jadi lebih ringan. Dan ini sebenarnya sekaligus menjawab pernyataan kalau screen yang ada di kamera ini tuh kurang bagus dibanding screen yang ada di kamera Sony FX3. Yang lagi-lagi memang benar. Tapi gini nih, kalau aku lagi ada di depan kamera gini, screen-nya tuh nggak terlalu deket, jadi aku sebenarnya nggak bisa ngecek dengan terlalu detail anyway gitu loh. Dan kalau aku lagi ada di belakang kamera, aku bakal pakai external monitor anyway yang layarnya lebih besar dan akurat warnanya. Jadi ya oke lah, screen yang bagus itu nice to have, tapi menurutku
ini pun udah cukup gitu. Kesimpulannya aku bukan mau bilang kalau ini tuh sebuah kamera yang lebih bagus daripada Sony FX3, apalagi Sony FX6 kan. Tapi dari segi kualitas yang kita dapat sama harga kameranya, jadi price to value ratio, menurutku ini masih jadi salah satu yang terbaik sampai sekarang. Jadi masih underrated banget menurutku sekarang kamera ini nih. Baik nih, kita bisa ngambil satu kamera Sony ZV-E1 tambah satu lensa GM. Itu masih dapat kembali tuh kalau dibanding kita beli Sony FX3 body only. Jadi karena sementara ini kebutuhanku tuh benar-benar terpenuhi semuanya sama Sony ZV-E1 ini. Bisa dibilang keinginanku buat upgrade kamera tuh nggak ada sama sekali. Bahkan kayak bisa dibilang kalau kamera impianku kayak ganti deh dari Sony FX3 jadi ke Sony ZV-E1 ini ya. Apalagi kalau konteksnya tuh buat konten ya, fix ini kamera idaman banget. Belum lagi akan selalu ada resiko kamera tuh rusak ketika kita pakai, walaupun belum pernah kejadian di aku ya. Untungnya selama ini selalu cukup hati-hati dan semoga seterusnya sih juga begitu. Tapi kalau sampai misalnya aku ada FX3 dan kamera itu rusak, kebayang gak sih sakitnya? Jadi ini adalah kamera impianku yang aku tiba-tiba punya sekarang. Ya nggak tiba-tiba juga sebenarnya sih. Itu aja video kali ini sebagai memberi pencerahan ke orang-orang yang punya impian untuk punya kamera Sony FX3. Jadi beralih gitu ke pengen kamera Sony ZV-E1. Nanti kita bikin hashtag ya, Team E1. Jadi kayak nama orang. Kalau emang butuhnya FX3 ya silahkan, jangan ragu untuk ambil FX3. Itu kamera yang mantap sekali. Cuman pengen mengingatkan aja, bedain kebutuhan dan pengen. Ya udah, itu aja sih. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.